Sebagaimana upaya pemerintah Indonesia yang terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN, karena sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN. Dan hingga saat ini, telah tercatat sudah ada 71 investor yang berminat menanamkan investasinya di IKN. 11 diantaranya berasal dari Malaysia. Pada tanggal 8 hingga 9 Januari 2023 kemarin, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia atas undangan dari Presiden Joko Widodo. Pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi ini dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Pertemuan tersebut dengan maksud membahas kemajuan kerjasama bilateral yang menjajaki potensi kerjasama baru dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global. Yang salah satu isu penting yang dibahas adalah kerjasama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Setelah pelaksanaan market sounding kedua di Oktober 2022 lalu, disebutkan bahwa minat investasi di IKN Nusantara berkembang naik hingga 40 kali lipat. Sejalan dengan peningkatan besar tersebut, satu persatu investor pun mulai menunjukkan minat mereka pada IKN. Dalam catatan OIKN dari lahan yang ditawarkan sebesar 38 hektar, adapun permintaan lahan dari calon investor berdasarkan LOI mencapai 965 hektar atau 25 kali lipat. Kemudian pada market sounding bersama Presiden RI Joko Widodo, yakni pada tanggal 18 Oktober 2022, hasilnya hingga Januari 2023, permintaan lahan telah mencapai 1.793 hektar atau 44 kali lipat. Dan tak hanya datang dari dalam negeri saja, sejumlah investor dari luar negeri pun satu persatu muncul menunjukkan minat mereka. Kini, pada pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Kerajaan Malaysia Anwar Ibrahim, yakni pada tanggal 9 Januari 2023 kemarin, diketahui bahwa telah ada 11 investor Malaysia yang resmi tertarik berinvestasi di IKN. Total ada 11 Letter of Intent atau LOI yang diserahkan kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Hal ini tentu juga disambut positif oleh Presiden Joko Widodo. Bambang Susantono mengatakan OIKN akan menindaklanjuti LOI tersebut dengan segera. Setelah menerima LOI, maka tahap berikutnya OIKN akan memberikan jawaban formal dan melampirkan beberapa dokumen. Salah satunya adalah Surat Perjanjian Kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement atau NDA. Adapun 10 perusahaan yang tercatat pada 11 Letter of Intent itu sendiri dikatakan datang dari sektor elektronik, layanan kesehatan dan farmasi, pengelolaan limbah konstruksi dan properti, jalan raya, hingga ke platform e-commerce. Selain itu juga terdapat MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor dan impor, infrastruktur telekomunikasi, energi hijau, dan pengembangan industri baterai. Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas adalah yang paling banyak diminati oleh investor. Setelah itu mixed use dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah serta teknologi. Dan berikut ini daftar perusahaan yang tercatat pada Letter of Intent tersebut. Pertama ada Success Electronic and Transformer Manufacturer SDN PhD SETF, Karsam, Olympic Cable Company OSK Group, Wida Integrated Industries, Bastard Properties Berhad, Berjaya Corporation Berhad, Farmaniaga Berhad, alias MIP Sarawak SDN PhD, Tenaga Nasional Berhad, Protasco Berhad, dan Renuko Berhad. Dan masuknya 11 LOI dari Malaysia, berarti hingga hari ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI. 3 di antaranya sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek atau SIPP dari pemerintah. Dan dengan ini proyek IKN pun tampak kian kokoh dan munculnya investor baru hingga dari luar negeri. Semoga semakin banyak investor yang berminat untuk menanamkan modalnya pada ibu kota IKN Nusantara agar dapat menyukseskan pembangunan IKN.